semua. Di video ini saya mau update untuk perkembangan proyek-proyek saya di minggu yang kemarin ya. Saya langsung aja mulai dari proyek yang A. Proyek yang A kemarin ada sedikit masalah ya, karena kemarin di meeting saya marah-marah sama engineer-nya, salah satu engineer yang megang front end di project tersebut ya, karena kerjanya nggak beres-beres dan masih punya kesalahan. Terus akhirnya kemarin itu sebenarnya akhir minggu saya ngatur jadwal untuk meeting dengan manajer saya dan juga project manager di project tersebut. Dan kita meeting di Senin malam atau hari ya Senin pagi buat di Amerika ya. Jadi pagi kita meeting dulu bersama, tujuannya sih untuk bisa mendeskalate masalah tersebut ya. Jadi kan kalau di sebuah project itu kan paling nggak enak kalau misalnya ada karyawan yang nggak happy kerjanya atau masih di kondisi yang nggak optimal untuk bekerja ya. Jadi ya kita berdiskusi untuk mencari solusi itu ya. Dan walaupun nggak benar-benar ketemu ya solusinya ya, karena saya bilang ke manajer saya dan juga project manager bahwa semua yang saya bilang di meeting itu walaupun cara menyampaikannya salah ya, sebenarnya itu poin-poin yang memang harus diperbaiki gitu. Solusinya ya tinggal lihat aja hasilnya nanti, hasil dari meeting tersebut ya, apakah dia akan mengerjakan dengan lebih baik, diperbaiki atau tidak, dan juga apakah dia menjadi lebih baik atau tidak gitu ya. Dan semua isu yang saya bilang kemarin, dan juga masih ada lagi isu tambahan dari klien ya, dia ngecek kerjaannya dan masih ketemu beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan semuanya sudah diperbaiki sama dia. Untungnya di minggu kemarin, cuman masih ada sedikit masalah ya, sedikit sekali yang ya kita berargumen lagi gitu ya masalahnya. Jadi di salah satu ya di kerjaannya dia untuk masalah footer ya, itu ada font yang salah. Memang itu bukan kesalahannya dari dia, karena fontnya juga memang nggak dikasih dari kliennya. Jadi kliennya juga lupa memberikan detail tentang font tersebut. Jadi ada font baru yang digunakan untuk salah satu elemen, dan itu kliennya juga bilang, wah ini fontnya salah. Setelah dicek sama desainernya kita, fontnya harusnya pakai yang ini, tolong diperbaiki ya. Sudah bener kan ya. Tapi yang menurut saya kurang pas dari si front end engineer-nya itu, dia bilang kalau nambah font lagi nanti SEO-nya, websitenya jadi jelek. Wah, kayaknya nggak perlu ganti font dan lain sebagainya. Jadi dia berusaha untuk bilang kalau kerjaannya itu nggak perlu diperbaiki, pada intinya seperti itu. Dan itu buat saya jadi masalah sih, karena seorang engineer ya, front end engineer yang mengerjakan satu pekerjaan untuk ngupdate footer yang sudah 3 bulan ini berjalan dan nggak beres-beres, nggak di perusahaan klien karena kerjaannya belum beres, tiba-tiba jadi ahli desain dan ahli SEO. Saya bilang ke dia kalau ya impactnya ke SEO itu apa gitu. Memang kalau kita nambah font pasti website skornya akan turun ya, karena kan akan ada kemungkinan website skornya akan turun. Saya tanya, skor turunnya itu berapa? Fontnya itu sesignifikan apa? Apakah nggak ada cara untuk nge-load font itu dengan baik sehingga nggak ada masalah dengan SEO-nya dan lain sebagainya? Dan dia nggak benar-benar bisa jawab itu gitu. Karena setelah saya cek pun fontnya ternyata tuh kecil banget. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada
nggak akan ada masalah di SEO sih. Cuman ya untungnya dari segi kliennya juga agak ngotot juga, karena desain itu kan sudah di-approve ya, dan sudah direview sama kita juga, dan sudah ada banyak pihak yang harus melihat dan mereview produk tersebut gitu ya. Jadi dari manajernya pihak mereka bilang, wah kalau bisa tetap pakai font ini deh biar nggak repot gitu, karena ini kan font untuk branding dan lain sebagainya, kita nanti harus ABC untuk bisa mengganti font ini. Dan akhirnya si font engineer ini pun dengan berat hati mungkin ya, saya nggak tahu, mengupdate font tersebut ya. Jadi jadi masalah lah ya. Yang ada hubungannya dengan project A lainnya itu untuk project landing page ya. Jadi di project A ada landing page juga. Itu sudah official mulai ya dari minggu yang kemarin, dan kemarin saya juga ngerjain itu cukup banyak. Selain itu ada juga updatean beberapa ya untuk fitur-fitur baru. Jadi di project ini kayaknya memang ada penurunan dari segi editorial ya. Jadi manpowernya mereka berkurang, mungkin karena budgetnya juga mereka butuh untuk hal lain ya. Dari segi perusahaan itu mungkin mereka butuh untuk ABC, jadi tenaga kerjanya dikurangin, sehingga mereka kemarin itu ada beberapa tingkat mencari solusi gimana sih biar kerjaan editorial mereka tuh lebih mudah. Dan kemarin saya juga sudah ngerjain itu semua, jadi semoga itu bisa jadi efisiensi yang buat mereka cukup berarti ya, dan bisa kelihatan gitu ya nilainya di mata klien tersebut. Selain itu selanjutnya project B sudah nggak ada, project B saya sudah nggak diikut di sana. Project D, di project D itu kemarin nggak ada terlalu masalah sih ya. Ada beberapa bug yang direportkan ke kita, tapi setelah saya telusuri itu ternyata bugnya itu bukan di kita, tapi kemungkinan besar ada di aplikasi yang mereka punya. Jadi kan website ini juga ada versi aplikasinya, dan yang bikin aplikasinya itu bukan dari kantornya kita, jadi kantornya orang lain, jadi agensi lain. Dulu banget waktu versi pertama dari aplikasinya itu kayaknya dari kita, dari 10up juga yang bikin. Cuman karena memang kita nggak ada divisi untuk bikin aplikasi, jadi itu sebenarnya yang kerjain kayaknya sih orang front end ya. Iya, kayaknya orang Korea itu ya, yang sudah nggak ada di dalam lagi sekarang. Tapi dia yang bikin versi awalnya untuk aplikasi tersebut. Walaupun akhirnya kita bilang kita juga memang nggak punya divisi untuk aplikasi, jadi mereka cari agensi lain untuk bikin aplikasinya tersebut ya. Jadi kemarin kembali ke sana, dan untuk kesempatan ini juga kita berusaha untuk mengenalkan lah ya divisi baru di kita, yaitu divisi untuk aplikasi. Jadi di 10up sekarang ada aplikasi, sebenarnya bukan divisi ya, sebenarnya perusahaan lain. Jadi 10up kan barusan ini sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya, itu kan merger dengan perusahaan yang namanya Fuel. Jadi di 10up itu sendiri kan perusahaan yang fokusnya ke web development, terutama dengan menggunakan WordPress, walaupun nggak harus pakai WordPress ya, tapi sebagian besar proyek kita adalah dari WordPress. Sedangkan Fuel itu adalah perusahaan yang fokusnya ke app. Mereka memang punya bisa bikin website juga, tapi kerjaan utamanya mereka itu bikin aplikasi, baik Android maupun iOS. Dan ya, karena kita sekarang sudah merger dengan perusahaan yang fokusnya ke aplikasi, tentunya jadi kita bisa menawarkan diri ke klien-klien yang dulunya kita nggak bisa pegang, karena ketika kita mau bikin aplikasi yang rumit itu kita dulu nggak punya manpowernya kan, tapi sekarang sudah ada Field itu perusahaan itu yang merger dengan kita, jadi lebih mudah. Semoga bisa cool sih. Walaupun saya sendiri belum pernah kerja dengan orang-orang Field, tapi katanya sih orangnya memang canggih-canggih ya. Agak menarik. Field
Kalau ada yang belum tahu tentang Vio, saya juga nggak tahu ketika merger. Tapi kalau lihat dari portofolionya, ada yang tahu Nengag. Itu aplikasi yang meme itu ya, aplikasi meme, aplikasi gambar-gambar lucu gitu. Yang bikin aplikasinya itu Vio. Jadi biar tahu sedikit konteksnya ya. Kalau ada yang belum tahu 10up, websitenya White House-nya Amerika tuh yang bikin kantornya saya. Ya ini ya semoga jadi sesuatu yang berkembang dengan baik. Tapi kayaknya untuk beberapa bulan ke depan sih mereka nggak akan ganti agensi untuk bikin aplikasinya atau memperbaiki aplikasinya, karena memang yang satu budgetnya sudah direncanakan kemana aja, dan juga sudah ada kontrak juga dengan perusahaannya itu ya. Jadi nggak bisa sembarangan langsung pindah ke perusahaan lain dan lain sebagainya. Dan mereka juga kayaknya perusahaannya cukup oke ya. Ya itu aja. Untuk project yang E belum ada update. Perusahaan yang project yang E ini kan saya barusan masuk ya di minggu yang sebelumnya lagi, dan minggu ini belum ada kerjaan sama sekali buat saya, dan bahkan saya nggak diajak atau nggak includekan ke meeting karena memang belum waktunya saya ikut kerja. Di project itu masih di tahap desain dan tahap perencanaan, jadi belum ada desainnya bisa kita lihat, tadi bisa saya review. Tapi kemarin saya gunakan waktunya jangan cuma 1 jam ya untuk lihat-lihat sistem yang ada di project tersebut, dan ternyata project itu di hosting di Woodrest VIP, jadi ya cukup oke, dan saya cukup familiar ya dengan VIP. Ya semoga bisa lebih baik. Selain project-project, minggu kemarin saya masih ada waktu ya untuk mengerjakan personal development. Jadi kemarin saya juga menghabiskan waktu sekitar 4 jaman untuk belajar tentang Gutenberg. Dan di minggu kemarin itu saya belajar banyak tentang site editing ya, atau full site editing di WordPress, dan menarik sekali. Tapi kayaknya sih nggak akan bisa jalan dengan baik ya di project-projectnya kita. Itu seperti yang saya pegang, kayaknya jauh banget. Saya nggak tahu apakah informasi ini bisa berguna sama saya atau enggak, tapi belajar aja dulu deh. Oke, itu aja updatean dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.